Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu, 8 Juni 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Pemimpin atau Pemimpi. Pemimpin atau pemimpi. Firman Tuhan terambil dalam 1 Korintus 11 ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan, "Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus." Jadilah pengikutku sama aku juga menjadi pengikut Kristus. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, tentu kehidupan kami ingin kehidupan yang penuh dengan dampak dan menjadi pemimpin dalam banyak aspek kehidupan. Biar kami ingin belajar bagaimana menjadi pemimpin yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Tatkala berbicara tentang pemimpin, maka kita kategorikan bahwa orang itu sudah menduduki kedudukan tertentu yang cukup baik. Minimal dia sudah memimpin 10 orang atau 5 orang atau jauh lebih besar. Maka itu yang disebut dengan pemimpin. Namun pemimpin itu pada dasarnya bukan berbicara tentang jumlah berapa orang yang ada yang di bawahinya. Namun pemimpin pada dasarnya dimulai daripada dia sanggup memimpin dirinya sendiri. Apa bedanya dengan pemimpi? Pemimpi adalah orang yang punya banyak pengetahuan, punya banyak keinginan, punya banyak hasrat, punya banyak ide, punya banyak cita-cita, namun hanya di dalam ide saja, di dalam cita-cita saja, di dalam hasrat saja, tertulis di kertas, tercantum di dalam agenda yang apa yang akan dia inginkan dan dia kerjakan. Itu pemimpi. Bermimpi adalah sesuatu yang sangat baik. Karena dengan bermimpilah kita punya sebuah cita-cita, punya sebuah keinginan. Rasul Paulus dalam bacaan yang kita baca tadi, sebelum dia menerima Kristus, dia pun seorang pemimpi. Dan dia juga seorang pemimpin. Dia seorang pemimpi. Oleh sebab itu, kenapa Paulus menjadi orang yang luar biasa, yang dahulunya Saulus? Dia seorang terpelajar, dia orang yang giat belajar, dia punya pengaruh di tengah-tengah masyarakat. Dia punya dampak, namun pengaruhnya, proses pembelajarannya, kecerdasannya, kuasanya, potensinya, semata-mata membuat semua orang itu adalah mengikut dia. Tetapi bukan membawa orang-orang untuk mengikut Kristus. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, pada dasarnya setiap kita dipanggil oleh Tuhan adalah untuk menjadi pemimpin. Namun, tatkala kita menjadi pemimpin, maka kita harus menyadari dan memahami apa yang diucapkan di dalam firman Tuhan 1 Korintus 11 ayat 1. Jadilah pengikut-pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Kalau nilai-nilai dunia hanya akan membawa jadilah pengikutku, titik, tidak koma. Maka seluruh apa yang saya inginkan, apa yang saya mimpikan, apa yang saya cita-citakan, orang-orang yang mengikuti setiap kita masing-masing yang menjadi pemimpin hanya akan membawa kepada pikiran kita, kepada ide kita, kepada rancangan kita, kepada rencana kita, dan kepada agenda yang sudah dicantumkan, digariskan dalam mencapai bagaimana mimpi itu menjadi sebuah kenyataan. Itu yang dilakukan oleh Saulus yang terdahulu. Dia menjadi seorang pemimpin, sehingga tidak heran waktu kemudian Alkitab mengatakan Stefanus dirajam oleh batu sampai mati. Di sana dikatakan Saulus melepas jubahnya. Satu bentuk persetujuan bahwa Stefanus itu diizinkan untuk dirajam. Artinya dia punya pengaruh. Hanya dengan melepas jubahnya saja, maka proses merajam Stefanus yang adalah murid Kristus yang setia luar biasa, itu terjadilah pembunuhan dengan cara dirajam. Sangat menakutkan. Tatkala seorang pemimpin hanya membawa setiap orang hanya datang kepada dirinya. Tatkala ucapan apa yang diucapkan dalam 1 Korintus 11 ayat 1, jadilah pengikutku, hanya sebatas di sana, maka tidak heran
Banyak raja-raja dari terjaman terdahulu sampai sekarang, pemimpin-pemimpin negara, orang-orang hebat, orang-orang luar biasa. Mereka adalah pemimpin yang dulunya bermimpi, dan mereka punya dampak yang luar biasa. Sangat disayangkan bahwa ketakutan terjadinya perang dunia ketiga bisa saja terjadi. Karena mengapa? Karena kita banyak pemimpin yang hanya membawa orang untuk datang menjadi pengikutnya saja. Kita sangat prihatin dengan peperangan yang terjadi antara Soviet dan Ukraina. Seyogianya sebagai kakak paling besar yang paling dituakan, yaitu negara Amerika. Yang dilakukan oleh negara Amerika adalah mengirim senjata. Orang sedang berperang dikirim senjata. Apa yang terjadi? Yang terjadi peperangan makin besar, peperangan tidak akan terhenti. Yang harus dilakukan adalah bagaimana melakukan gencatan senjata, bukan mengirim senjata. Pemimpin yang tidak didasarkan oleh kebenaran firman Allah, dia akan mengirim senjata. Ada orang punya keributan, kita kirim senjata agar perangnya makin besar. Agar perangnya kemudian terjadi pembunuhan yang semakin banyak secara tidak langsung. Dan itu menakutkan. Seorang pemimpi yang kemudian mampu mewujudkan mimpinya dan dia menjadi pemimpin, maka sangat menakutkan. Tetapi setelah bertobat, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Paulus berkata, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Yang dikobarkan oleh Paulus setelah dia menjadi pengikut Kristus, senjatanya adalah kasih. Bukan senjatanya adalah kuasa. Bukan senjatanya adalah jabatan untuk menekan dan untuk melakukan apapun yang dia suka. Tetapi setelah dia menjadi pengikut Kristus, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus, maka semua nilai-nilai hidupnya adalah nilai hidup Kristus. Semua yang diperjuangkannya adalah perjuangan Kristus yang ada di dalam diri Paulus. Sahabat seperjalanan, bagaimana dengan kita? Tatkala kita menjadi pemimpin di dalam keluarga, mengurus anak, mengurus keluarga, mengurus pekerjaan, yang terutama dan yang paling mendasar adalah menjadi pemimpin diri sendiri. Bagaimana engkau mengurus dirimu sendiri sejalan dengan firman Allah. Engkau bertanggung jawab, engkau setia, engkau melakukan apa yang harus engkau lakukan dengan sebaik-baiknya. Maka sewaktu kita menjadi pemimpin, kita akan memberkati banyak orang. Kita akan memberikan banyak senjata kepada orang, bukan lagi mengirim senjata seperti Amerika dan NATO yang mengirim senjata kepada Ukraina sehingga peperangan tidak akan selesai. Lama-lama akan merembet peperangan kemana-mana. Yang kita kirimkan bukanlah senjata. Yang kita kirimkan adalah kasih Kristus. Yang kita kirimkan adalah kebenaran Kristus. Yang kita kirimkan adalah semangat hidup di dalam kebaikan, saling tolong menolong, saling membantu, bukan menekan, bukan memeras, bukan merasa paling benar, tetapi membawa kebenaran firman Allah, membawa kebenaran Kristus yang melekat di dalam hidup sahabat seperjalanan. Itu diungkapkan, itu dilakukan, itu dijalankan, dan Tuhan dimuliakan. Sewaktu kita menjadi pemimpin, mengaminkan apa yang dikatakan dalam firman Tuhan, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Maka tujuan utamanya adalah nilai-nilai Kristus, nilai-nilai kebenaran firman Allah menjadi bagian dirimu. Maka rumah tanggamu akan baik-baik saja. Pekerjaanmu akan dipimpin oleh Tuhan. Profesimu apapun bentuk profesimu, sekecil apapun atau sebesar apapun, akan senantiasa diberkati Tuhan. Mari sahabat seperjalanan menjadi pemimpi dan pemimpin yang membawa orang-orang datang kepada Kristus dan bukan membawa orang-orang datang kepada kita. Kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, ajar kami mampu memimpin diri sendiri, memimpin orang lain, membawa orang untuk bisa mengikut Kristus. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang memohon, berharap sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari sahabat seperjalanan menjadi pemimpi dan pemimpin sesuai dengan kebenaran Kristus. Amin.
Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.